Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Eva Safitri Amri, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi di Universitas Khairun. Di video kali ini saya akan membahas tentang UTS Bahasa Indonesia. Dengan soal yang pertama yaitu arbiter, unik, dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya. Bahasa bersifat arbiter adalah bahasa yang berubah-ubah dan tidak ada kaitan dan hubungan dengan konsep. Dan bahasa yang bersifat cuek ialah bahasa tersebut menarik, sangat menonjol dan sangat mudah buat dicerna oleh otak. Dan yang ketiga, bahasa produktif adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan baik secara tertulis maupun lisan. Adapun yang termasuk dalam keterampilan bahasa produktif adalah kegiatan menulis dan berbicara. Menulis, kegiatan penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain. Menulis adalah proses bernalar. Berbicara, kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dan soal yang kedua, jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Oke, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan linguas franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dilancari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Dan soal yang ketiga, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bahasa yang memiliki beragam bahasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda, sehingga muncullah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia. Kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia, sebagai identitas nasional, sebagai persatuan bangsa, dan sebagai alat komunikasi penghubungan antara budaya dan daerah. Dan soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contoh masing-masing. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan kalimat. Namun, hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketetapan dalam pilihan kata dan bentuk kata sertai kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan. Karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Yang kedua, ragam tulisan. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjukkan oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan makna kalimat yang diungkapkannya ditunjukkan oleh situasi pemakaian
sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaitan ejaan, struktur bentuk kata dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Dan contoh dari kedua ragam tersebut, yang pertama itu ragam bahasa lisan. Contohnya, membutuhkan beberapa teman yang berbicara atau tak sendiri. Atau yang kedua, bisa menyesuaikan dengan suatu keadaan yang ada, pas situasi, dan juga pada waktu. Dan contoh dari ragam bahasa tulis, yaitu tak diperlukan dengan suatu adanya kehadiran bagi orang lain. Yang kedua, tidak terpengaruh dengan adanya ruang dan waktu. Dan yang ketiga dari contoh ragam bahasa yaitu bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan yang mencakup berbagai macam disiplin ilmu. Misalnya, yaitu contohnya saja kimia. Bidang ini memiliki segudang istilah yang belum tentu diketahui oleh fisikawan atau sastrawan yang notabene juga merupakan akademik. Contohnya istilah kimia adalah destruktif, penghancuran, distilasi atau penyulingan, volatil atau mudah menguap, dan sebagainya. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesehatan? Maksudnya dalam kesalahan umum bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu hiperkorek. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membentuk Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya yaitu utang. Sudah betul menjadi hutang. Jadinya salah, jadi hiperkorek. Yang kedua, contoh yang kedua, insaf. Sudah betul menjadi insyaf, maka dia menjadi hiperkorek. Dan yang kedua, pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, zaman dahulu sudah benar, dan dahulu kala itu pun sudah benar, tetapi disatukan menjadi pada zaman dahulu kala, maka itulah yang dia salah. Dan yang terakhir, kontaminasi. Istilah kontaminasi dipungut dari bahasa Inggris contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau dan kerancuan artinya kekacauan. Yang dimaksud kacau ialah susunan unsur bahasa yang tidak tepat, seperti morfem dan kata. Morfem-morfem yang salah disusun menimbulkan kata yang salah bentuk. Kata yang salah disusun menimbulkan frase yang kacau atau kalimat yang kacau. Kontaminasi terjadi karena salah nalar, penggabungan dua hal yang berbeda sehingga menjadi suatu hal yang tumpang tindih. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sebelumnya, jangan lupa ya,
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa di-share juga ya. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.